Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 7 hal yang harus Anda relakan agar hidup Anda bahagia menurut Alkitab. Iblis sering menitipkan sesuatu ke dalam hidup kita tanpa kita sadari, yaitu hal-hal yang dapat membawa kesedihan, kesusahan, kejatuhan, kesalahan, dan masalah lainnya. Ini merupakan bagian dari tipu daya iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jika kita terus menyimpan hal-hal ini, maka lama-lama hidup kita menjadi tidak bahagia, penuh masalah, dan kehilangan damai sejahtera. Maka dari itu, hal-hal yang dari si jahat ini harus kita relakan atau kita singkirkan, supaya kita bisa selalu hidup bahagia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah 7 hal yang harus Anda relakan agar hidup Anda bahagia menurut Alkitab. 1. Segala kenangan ditipu atau menyakitkan. Yesaya 43 ayat 18-19 tertulis. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa jangan kita lagi ingat hal-hal yang dahulu, terutama segala kenangan ditipu atau menyakitkan. Karena itu bisa menyebabkan kepahitan dalam hidup kita. Jadi kita harus melepaskan segala kenangan buruk itu setelah mengambil pelajaran berharga darinya. Lalu fokus menatap masa depan bersama Tuhan, karena Tuhan hendak membuat semuanya baru di dalam hidup kita. Amin. 2. Rasa khawatir. Mazmur 43 ayat 5 tertulis. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Manusia itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sebab manusia itu hanyalah debu. Kita harus percaya dan berharap kepada Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Kekhawatiran hanya membuat jiwa kita tertekan. Jangan pernah lupa kalau kita dikasihi oleh Tuhan yang akan selalu menolong kita. Amin. 3. Rasa sombong atau ego. Amsal 11 ayat 2 tertulis. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ayat ini bicara kepada kita bahwa jangan pernah kita menganggap diri kita yang paling baik dari antara semua orang di luar sana. Karena sikap angkuh seperti itu akan menjadi senjata makan tuan. Kita sendiri yang menjadi rugi. Jadi kita harus merelakan sikap angkuh itu dan menggantinya dengan sikap rendah hati agar kita hidup bahagia. Amin. 4. Kemarahan. Amsal 29 ayat 22 tertulis. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kemarahan adalah hal yang benar-benar harus kita singkirkan. Kemarahan timbul dengan cepat dan tanpa kita sadari, sehingga kita bisa langsung bertindak tanpa memikirkan segala konsekuensinya. Belum lagi akan selalu ada rasa penyesalan yang kita hadapi setelah kita marah. Oleh karena itu, dengan tegas kita harus merelakan kemarahan itu keluar dari hidup kita dan mulai belajar untuk sabar. Pasti hidup kita akan menjadi berkat dan bahagia. Amin. 5. Rasa ingin dipuji orang. Galatia 1 ayat 10 tertulis. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang kita harus lakukan adalah menyenangkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kita mencari pujian dari manusia, hidup kita akan penuh tekanan dan seringkali kita akan kecewa. Jadi jangan pernah mencari pujian dari manusia.
kita lakukan semuanya dengan sebaik mungkin, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dijamin hidup kita pasti akan lebih mudah dan bahagia. Amin. 6. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Galatia 6 ayat 4 tertulis, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Rumput tetangga akan selalu hijau. Itulah peribahasa yang sudah sering kita dengar. Jangan pernah membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Soalnya Anda benar-benar tidak tahu kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Jangan membandingkan dengan orang lain untuk kemewahan yang mereka miliki. Tetapi mulailah melihat kepada orang lain untuk mengecek apakah mereka menderita kekurangan atau ada hal yang bisa kita bantu. Anda harus bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Selalu akan ada hal-hal yang bisa Tuhan berikan kepada hidup Anda. Hari di mana Anda berhenti membandingkan hidup Anda dan mulai bersyukur, di situ juga kebahagiaan akan datang. 7. Segala pikiran negatif. Amsal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita harus berhenti memikirkan, apalagi mengucapkan kata-kata negatif kepada diri sendiri. Seperti saya gagal, saya tidak mampu, saya jelek, dan lain-lain. Karena ayat di atas memberitahukan kita bahwa hati kita ini akan memancarkan kehidupan jika selalu diisi dengan hal-hal positif. Dan juga kita harus berhenti berpikir negatif tentang orang lain. Segala prasangka dan kecurigaan harus kita relakan pergi dari hidup kita. Hidup dengan pikiran positif akan membuat kita bahagia dan orang lain pun ikut terberkati dengan hidup kita. Amin. Sebagai penutup, biarlah kita semua selalu mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hati kita, agar iman kita bisa kuat dan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, dan membuang semua yang bukan dari Tuhan itu keluar dari hidup kita, sehingga hidup kita akan bahagia dan penuh damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.